Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam Gereja Toraja Jemaat Tamalate edisi Senin 26 Oktober 2020. Kita bersyukur oleh karena kasih-Nya kita diperkenankan lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Saat ini kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, oleh karena Engkau telah memberkati kehidupan kami sejak pagi hari. Berbagai aktivitas boleh kami lalui, dan malam hari ini kami diperkenankan lagi untuk membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami, agar kami layak mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, bahkan kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, "Ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian firman Tuhan.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita malam hari ini berjudul Iman dan Perbuatan. Dari pembacaan kita tadi Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26, di situ dijelaskan ada dua jenis iman. Iman yang mati dan iman yang tidak mati. Apa yang dimaksudkan dengan iman yang mati? Pada ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus menyatakan dengan jelas bahwa iman yang mati adalah iman yang tidak berbuahkan perbuatan yang nyata. Hanya mengaku beriman, namun iman tersebut tidak ditunjukkan dengan perbuatan nyata dan berguna bagi sesama. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jelas bahwa iman yang mati itu adalah iman yang kosong. Dan kita bisa melihat pada ayat yang ke-15 sampai 16. Di situ Yakobus memberikan suatu ilustrasi yang jelas tentang bagaimana iman harus dipraktekkan melalui perbuatan. Bukan hanya dengan bersimpati melalui kata-kata tanpa ada tindakan nyata. Dewasa ini banyak orang-orang yang mempraktekannya dengan menunjukkan rajin beribadah, pintar berbicara teologis, memuji Tuhan dengan puji-pujian, namun tidak bergerak. Kata orang, not action, faith only, artinya tidak ada bukti nyata. Artinya beriman di mulut saja, tidak pernah menunjukkan dengan perbuatannya. Jenis yang kedua adalah iman yang tidak mati. Bagaimana yang disebut dengan iman yang tidak mati? Iman ini adalah iman yang berbuahkan perbuatan, iman yang hidup atau nyata, serta dikehendaki oleh Tuhan. Iman yang seperti inilah akan beroleh pembenaran dari Allah. Dalam bacaan tadi, Yakobus mengambil dua tokoh dari Perjanjian Lama, seperti yang terdapat dalam ayat 21 dan ayat 25. Bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak, dan kedua, bagaimana Rahab seorang pelacur yang menyelamatkan dua orang suruhan Yosua. Dua contoh inilah yang merupakan gambaran bahwa iman yang seperti inilah yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita miliki. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, percaya dan mengimani sesuatu secara utuh dan sepenuhnya tanpa suatu keraguan itu adalah hal penting. Namun akan lebih penting lagi jika ditunjukkan melalui perbuatan. Dalam hal ini, pembenaran akan kita dapatkan ketika kita berhasil menunjukkan iman melalui perbuatan nyata. Nah, sekarang bagaimana keterkaitan iman dengan perbuatan itu sendiri? Yakobus dengan tegas menyatakan dalam ayat ke-22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bahwa ketika iman bekerja sama dengan perbuatan, perbuatan-perbuatan tersebut membuat iman kita menjadi sempurna. Kesempurnaan itulah yang membuat Allah berkenan untuk membenarkan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi nats kita saat ini bukan hanya untuk menyadarkan, namun juga menantang kita masing-masing untuk melakukannya dalam keseharian kita. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan diri kita?
Apakah iman yang kita miliki adalah iman yang hidup atau iman yang mati? Jawabnya ada pada diri kita masing-masing. Penegasannya adalah kita tidak bisa atau tidak layak mengaku beriman jika tidak mampu menunjukkan dengan perbuatan nyata. Kita tidak layak meminta pembenaran dari Allah jika perbuatan-perbuatan kita tidak mencerminkan iman kita. Semuanya ini tergantung dari bagaimana kita menunjukkan iman dan perbuatan kita, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Yakobus menunjukkan atau menegaskan dalam ayat yang ke-19, jika kita hanya percaya tanpa menunjukkan perbuatan yang menunjukkan iman, maka kita tidak berbeda dengan setan-setan yang juga memiliki kepercayaan akan Allah. Artinya, percaya tanpa perbuatan adalah sama seperti setan-setan tersebut. Apakah kita ini adalah anak Allah ataukah anak setan-setan? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita terkadang iman dan perbuatan akan terlihat ketika ada sukacita, ada suatu rasa ungkapan syukur, ada satu kesuksesan yang kita raih. Di sana akan terlihat dengan jelas bagaimana kita bergembira, kita mengucap syukur, bahkan kita membagi berkat terhadap banyak orang. Namun ketika kita diperhadapkan dalam satu pergumulan, maka kita memiliki iman, kita percaya bahwa semua itu boleh jadi oleh karena kasih Tuhan, namun terkadang kita susah untuk menerimanya. Ingatlah bahwa dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita selalu diliputi kegembiraan atau kebahagiaan. Seperti lagu, tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri, tak pernah Dia janji lautan tenang. Tetapi Yesus berjanji kan selalu sertamu dan menuntun jalan hidupmu selalu. Lewat perenungan malam hari ini, marilah kita menunjukkan iman kita dengan tetap setia kepada Tuhan, dengan menunjukkan perbuatan yang benar. Apapun yang kita hadapi, kita harus terima. Apapun yang diberlakukan dalam kehidupan kita, kita percaya semua itu adalah baik di hadapan Tuhan. Kita tunjukkan di mana ada iman, di situ juga ada perbuatan. Tuhan Yesus memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena malam hari ini kami diperkenankan lagi bersama-sama dengan anggota jemaat Tamalate untuk bersama-sama dalam satu persekutuan yang indah. Di dalamnya kami boleh membaca firman-Mu dan merenungkannya. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Yaitu ketika kami beriman, maka ada perbuatan-perbuatan nyata yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan berjemaat, bahkan kehidupan bermasyarakat. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kalau renungan malam ini boleh terlaksana dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pun akan menuntun langkah kehidupan kami malam hari ini, besok, sampai seterusnya. Ketika kami bersyukur malam hari Tuhan, kami pun teringat akan saudara-saudara kami, anggota jemaat, bahkan siapapun ya Tuhan yang sedang mengalami berbagai pergumulan hidup.
Engkau pun hadir di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, tambah-tambahkan iman, percaya mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruhnya program dari renungan malam jemaat Tamalate ini untuk tetap berjalan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati para tim multimedia, pimpinan majelis, bahkan seluruh majelis dan jemaat Tamalate untuk tetap selalu setia di dalam langkah kehidupan kami. Ya Allah Bapa di sorga, di tengah-tengah masa pandemik COVID-19 ini Tuhan, biar kami akan selalu mengandalkan Dikau Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami selalu akan diberikan kekuatan, diberikan semangat. Engkau memberkati orang-orang yang terdampak oleh karena COVID-19 ini ya Tuhan. Mereka yang kekurangan mata pencarian, mereka yang tidak memiliki pekerjaan lagi ya Tuhan, Engkau pun hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, malam telah menjadi bagian kehidupan kami. Tuntun, jaga dan lindungi kami sepanjang malam hari ini, agar malam hari ini kami boleh lewati dengan penuh sukacita, dan kami dibangunkan lagi besok pagi dengan tubuh yang sehat serta kuat yang baru. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Kami berseru dan berserah kepadamu melalui perantara Putra Tunggal Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan malam edisi Senin tanggal 26 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.